Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil la raiba fihi. Amma ba'du. Kaum muslimin, para ikhwan yang semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, inayah dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita. Nikmat ketika kita berada di atas agama Allah. Nikmat ketika kita berada di atas sunnah Rasulullah. Nikmat ketika kita berada di atas jamaah. Nikmat ketika kita bersaudara, berteman karena agama. Nikmat yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Karena pertemanan yang berlangsung di dunia akan terus dibawa sampai hari kiamat. Jamaah sekalian, kalau kita melihat pada tema kita pagi yang mulia ini, teman-teman memberikan tema kawan, bawa aku ke surga. Tak seorang pun di antara kita yang menjamin diri kita itu ahli surga. Tapi minimal kita mendekati dan berusaha seperti mereka orang-orang yang telah dijamin surga oleh Allah dan Rasulnya. Para ulama mengatakan tasyabbahu fa'illam takun mithlahum fatashabbahu. Jika kiranya kalian belum seperti mereka, minimal tiru mereka, ikuti mereka. Fa'inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena meniru orang-orang yang mulia merupakan kesuksesan dan kebahagiaan. Semoga langkah yang diambil oleh teman-teman sejak hari kemarin hingga hari ini merupakan langkah yang terus nantinya akan terjalin hubungannya bukan cuma di sini, tapi selepas dari acara ini pun akan terus bersambung sampai kapan? Ya ma? Sampai mati. Ada orang-orang subhanallah berteman. Rasa-rasanya kita selama hidup itu nggak mungkin nggak punya teman. Kita masih kecil saja, kita itu butuh teman. Betul ya? Pada saat kita SD, kita punya teman. Tapi sayangnya ada orang yang berteman sampai di masa sekolah saja, SD. Kemudian bubar. Ada orang yang berteman di masa SMP. Lepas dari sekolah SMP, bubar. Ada orang yang berteman di masa SMA. Lepas dari SMA, bubar mereka. Kemudian masuk dalam bangku kuliah, mereka bertemu dengan teman-teman baru. Ketika toga sudah digeser, lepas dari itu mereka bubar. Pertemanan-pertemanan tersebut mereka jadikan naungan pendidikan sebagai naungan perlindungan pertemanan mereka.
Sehingga mereka punya alma mater. Ini alma mater saya, sekolah fulani, sekolah fulani, sekolah fulani, kampus fulani, dan seterusnya. Lepas daripada itu bubar. Nanti ketemu lagi 2 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan acara reuni, betul ya? Oh, nanti kalau saya sudah mulai bekerja, temannya baru lagi. Punya teman lagi dia. Satu kantor, kalau dia sudah dipindahkan, ya udah bertemu teman lagi yang baru. Demikian dalam perjalanan kehidupan manusia yang sering terjadi. Pertemanannya itu yang dijadikan payung dalam pertemanannya bisa jadi bangku pendidikannya, bisa jadi tempat kerjanya, bisa jadi ormasnya, bisa jadi yayasannya. Jemaah sekalian, ingat, ketika kita mau berteman, ingat firman Allah. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Orang yang berteman di dunia saling mencintai mereka. Teman akrab. Bahasa yang diucap kita berteman sehidup semati. Ini yang mereka ucapkan. Tapi ternyata Allah tidak menginginkan pertemanan itu hanya sehidup semati. Allah menginginkan pertemanan itu sehidup sesurga. Gak cukup sekedar mati kemudian kita lepas dia. Allah katakan dalam Al-Quran, Al-khillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang saling berteman di hari kiamat nanti mereka saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali pertemanan yang mereka bangun di atas agama Allah, di atas ketakwaan. Maka kalau kita berteman jemaah sekalian, ingat firman Allah ini. Kita mau berteman di dunia di bawah payung yayasan, berteman di dunia di bawah payung pendidikan, di bawah payung bangku tempat kerja dan lain sebagainya, atau kita berteman di payung ketakwaan. Kalau di payung pendidikan, di payung ormas, organisasi, di payung tempat kita kerja, kalau kita sudah pensiun, bubar aja. Selesai. Maka kalau kita mau berteman, yang jadikan payung pertemanan kita at-taqwa. Maka kata Allah dalam ayat tersebut, illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Pertemanan mereka terus berlanjut sampai hari kiamat. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, istakthir min ashabi salihin. Kalian tuh cari teman-teman yang banyak. Perbanyak pergaulan kita. Perbanyak teman kita di dunia. Tapi ingat, as-salihin, teman yang saleh, yang bisa nantinya menggandeng kita, yuk kita ikut kajian. Menggandeng kita, yuk untuk ikut kita membangun masjid, membangun dakwah. Menggandeng kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertemanan cuma. Kalau kita pertemanan hanya bertemakan dengan tema ini saja, kemudian lepas dari sini kita bubar. Bubar. Demi Allah bubar kita. Yang ini punya anak, yang ini punya pekerjaan, yang ini ada istrinya, yang ini dan seterusnya. Makanya jamaah sekalian, sampai dalam urusan pernikahan, Nabi SAW itu ajarkan kita untuk pilih yang bagus agamanya. Kenapa? Karena kalau kita menikah dengan seorang wanita tersebut, wanita itulah menjadi teman hidup kita. Dan Allah bahasakan istri dengan sahibah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi." Di hari ketika setiap jiwa lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya. Kabur dia jemaah. Khawatir kalau nanti pahalanya diambil. Kemudian kata Allah, wa sahibatihi wa bani. Para ulama tafsir menafsirkan sahibah artinya adalah teman jemaah. Teman dekat kita. Nggak ada yang lebih dekat dari kita jemaah. Setelah orang tua kita,
dibandingkan istri kita. Maka kata Nabi, tunkahul mar'ah di arba'ah. Wanita itu dinikahi cuma karena 4 hal. Karena cantik dia, karena dia punya nasab yang baik, mungkin dia orang kaya, mungkin dia orang yang punya agama. Kata Nabi, fadfar bidatid din. Kamu pilih yang punya agama. Karena ini akan menjadi teman kita. Bukan sejak kita ucapkan kemudian besok selesai, enggak. Ini akan menjadi teman kita. Teman sampai kapan? Sampai surga. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman, mereka akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keturunannya. Kata Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman itu ketika mereka meninggal dunia diikuti oleh keturunannya yang beriman, kami pertemukan dia di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, lihat ketika seorang pertemanannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keimanan dan karena ketakwaan, pertemanan tersebut tidak akan berhenti sampai kematian. Namun pertemanan tersebut akan menggiring dan menggandeng dirinya sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, ketika orang-orang kafir mereka mengungkapkan penyesalan mereka saat di dunia dia nggak punya kawan. Saat di dunia dia nggak punya kawan, nggak punya teman dia di dunia. Ketika itu maka dia mendapatkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab tersebut dia tak kuasa menahannya, tapi nggak ada juga orang yang bisa menolongnya. Sebab di dunia dulu dia nggak punya teman. Kalaupun dia punya teman, temannya yang menyesatkannya. Maka Allah Azza wa Jalla menceritakan penyesalan mereka. Dia berkata, "Fama lana min syafi'in." Ya Allah, kami nggak punya penolong ya Allah. Kami nggak punya orang yang bisa memberikan syafaat kepada kami. Wala sadiqin hamim. Kami nggak punya teman akrab. Subhanallah. Jadi teman akrab itu jemaah di dunia nanti akan terus mencarinya sampai di negeri akhirat. Jangankan pada saat di akhirat jemaah, di dunia saja. Ketika kita berteman dengan orang saleh, kemudian kita berpisah darinya, maka teman itu akan mendoakan teman di masa hidup. Dia akan mendoakannya. Semoga Allah menjaganya, semoga Allah melindunginya, semoga Allah memberikan kemudahan segala urusannya dan lain sebagainya. Kalau dia sakit, didatangi, kemudian didoakan, dihibur, dikunjungi. Itu teman jemaah, teman yang membangkitkan semangatnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan, la ba'sa, tahurun insyaallah. Enggak apa-apa. Kamu ini sakit, betul, enggak apa-apa. Ini sudah takdir yang menimpamu. Tahurun insyaallah. Insyaallah membuat engkau suci, membuat engkau bersih. Mungkin kamu jatuh dalam dosa, kamu nggak tahu mana dosa yang kamu buat, tapi Allah ingin mensucikanmu, ingin membersihkanmu. Teman yang datang dia memberikan dorongan, motivasi dengan doa aja. Itu kalau dia masih bertemu. Kalau dia sudah berpisah, dia berdoa ala dhahril ghaib. Dan doa seorang muslim dengan muslim yang lain, tatkala orang yang didoakannya itu nggak dengar jemaah, maka ini salah satu doaul mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya dikabulkan, malaikat yang mendengar doa tersebut sambil berkata, wala kabimin, kamu juga dapat seperti apa yang kamu doakan.
Jadi kalau kita punya teman nih, kita sudah jauh dari dia, berpisah karena jarak dan waktu yang harus memisahkan dirinya, kesibukannya. Maka di situ temannya berdoa, setiap hari mendoakan, setiap hari malaikat pun mendoakannya. Walaupun jarak memisahkan mereka, tapi mereka dekat. Dekat mereka. Itu kalau dia pertemanannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan dan ketakwaan. Yang demikian cuma sekali. Lihat bagaimana hadits Nabi SAW yang menceritakan. Nabi mengatakan, Inna ahlal jannata idha dakhalul jannah. Sesungguhnya penghuni surga, apabila mereka telah masuk ke dalam surga, ini semua sudah masuk surga, sudah ditetapkan oleh Allah, diputuskan, si fulan semua masuk surga. Penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka. Tapi sayangnya, penghuni surga ketika dia sudah masuk ke dalam surga, walam yajidu ashabahum, dia nggak temukan teman-temannya. Alladzina kanu ma'ahum fi khairin, yang dulu pernah bersamanya di dunia. Ingat sabda Nabi, fi khairin, dalam kebaikan. Puasa dia sama temannya, sholat malam dia sama temannya, ngaji dia sama temannya, menuntut ilmu dia sama temannya, rihlah dia untuk meningkatkan keimanan sama temannya. Dia tapi nggak temukan temannya tersebut di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi, fa innahum yas'aluna anhum rabbal izzah. Kemudian teman-teman yang di dalam surga tadi, mereka bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, aku nggak lihat temanku. Dulu aku pernah duduk bersama mereka di kapal di daerah Takengon. Kami pernah bareng berangkat juga bersama, ya Allah. Tapi hari ini aku nggak temukan dia, ya Allah. Wa yaqulun ya Rabbana ikhwanana. Mereka berkata, ya Allah, teman-temanku ya Allah, dulu kami pernah bersama mereka ya Allah. Ketika di dunia kami sholat bareng, kami puasa bareng, kami melakukan kebaikan-kebaikan bersama. Tapi hari ini, ketika kami sudah masuk surga, kami nggak lihat dia. Di mana dia? Allahu Akbar. Maka Allah Azza wa Jalla katakan kepada mereka, idhabu antum ila nar. Kalian pergi ke neraka. Dan Allah Maha Mampu juga. Allah lindungi tubuh orang-orang penghuni surga ketika masuk ke dalam neraka agar tidak dijilat oleh api neraka. Untuk apa mereka masuk ke dalam neraka? Liyukhriju man ta'rifunahum fid dunya. Agar kalian bisa mengeluarkan orang yang dulu pernah kalian kenal ketika di dunia. Kemudian jemaah sekalian, orang-orang yang penghuni surga, mereka berangkat ke neraka. Kemudian mereka mencari orang yang dulu pernah mereka kenal ketika di dunia. Sampai akhirnya mereka menuntun orang-orang tersebut. Ada yang sudah hangus, ada yang terbakar hanya tertinggal bagian setengah badannya, ada yang terbakar hanya tertinggal pahanya, terbakar hanya tertinggal lututnya, tapi dia masih kenal dengan fisik temannya. Digandeng temannya tersebut sampai keluar dari surga, sampai keluar dari neraka. Kemudian Allah Azza wa Jalla berikan mereka air kehidupan sehingga mereka hidup kembali seperti manusia utuh. Kemudian mereka masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Imam Al-Hasan Al-Basri mengomentari hadis tersebut. Beliau katakan, istakthiru minal asdiqa'il mu'minin. Kalian tuh hendaknya perbanyak kawan di dunia, kawan yang soleh di dunia. Fa innahum lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Karena mereka akan memberikan pertolongan untuk kalian nanti di hari kiamat. Kata As-Siddiq Al-Wafi, beliau mengatakan, Al-Ashab, As-Sadiq, Wal-Asdiqa, humul ladhina yamshi ma'aka ilal jannah. Temanmu yang sebenarnya
Itu bukan temanmu yang jalan untuk makan-makan, jalan untuk senang-senang di dunia, bukan. Kata beliau, temanmu yang sebenarnya itu temanmu yang berjalan bersamamu menuju surga. Jemaah, perjalanan menuju surga itu berat. Terjal jemaah. Nabi SAW mengatakan huffatil jannah bil makari. Menuju jalan surga itu penuh dengan onak dan duri. Kalau kita dari Langsa ke Takemon jalan sendiri, itu rasanya nggak enak, kurang nikmat. Kita berjalan di jarak yang dekat saja sendiri itu rasanya kurang nikmat. Maka kita butuh pendamping, butuh teman. Dalam perjalanan tersebut, walaupun perjalanan itu sulit, ada badai, ada ombak, ada rintangan, itu lebih ringan untuk kita lewati. Karena siapa? Setelah taufik dari Allah, karena temannya. Mungkin dia jatuh, temannya akan membangkitkan lagi. Mungkin mobilnya mogok, temannya balik sama. Balik temannya. Untuk apa? Ini kita berangkat bareng, maka kita harus sampai bareng. Jadi perjalanan kita bukan hanya perjalanan dunia. Kita berangkat bareng jamaah. Di dunia ini kita harus sampai surga bareng. Kalau kita berangkat di dunia ini kita bareng-bareng jamaah, kita harus bisa sampai surga bareng-bareng. Jadi pertemanan kita nggak berhenti di dunia. Ihmil akhaka ilal jannah. Bawa temanmu ke surga juga. Ini pertemanan kita sehidup sesurga, bukan sehidup semati. Itu orang-orang yang hidupnya hanya orientasi dunia, sehingga pertemanan mereka sehidup semati. Kalau sudah mati, habis dunianya, selesai dia. Kalau kita enggak, orang yang bertakwa, pertemanan mereka sehidup sesurga. Maka dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, mengomentari hadis tersebut, beliau katakan, illam tajiduni fil jannah. Wahai saudaraku, wahai teman-temanku, kalau kalian gak temukan aku di surga, maka cari aku. Cari aku. Minta kepada Allah dan tanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, aku dulu pernah berteman dengan fulan. Aku pernah bersamanya ya Allah. Kami ngaji bareng ya Allah di tempat fulan dan fulan. Kami pernah sholat bareng ya Allah di masjid fulan dan fulan. Kami pernah puasa bareng ya Allah. Kami tahajud bareng ya Allah. Sekarang aku gak temukan dia di surga. Kalau Al-Imam Ibnul Jauzi yang dikenal oleh para ulama wa'idhu hadhihi ummah, penasehat umat ini. Beliau dikenal dengan penasehat umat ini. Nasihatnya itu kalau orang mendengar ucapannya, itu akan meneteskan air mata. Tersentuh hati manusia mendengarkan ucapan beliau. Meski demikian beliau mengatakan, ya ikhwani, illam tajiduni fil jannah. Wahai saudaraku, kalau kalian belum temukan aku di surga, maka tanya kepada Allah. Tanyakan tentang diriku. Kalau Imam Ibnul Jauzi mengucapkan demikian, bagaimana dengan yang bicara hari ini? Mungkin jemaah sekalian, antum kalau tahu aib yang bicara, antum nggak mau dengar ucapannya. Mungkin kalau antum mengerti kekurangan orang yang bicara, antum nggak mau duduk dengan yang bicara di sini. Allah sayang sama kita ya. Allah tutupin aib-aib kita. Allah sembunyikan dosa-dosa kita. Hanya kita dan Allah saja yang tahu dari dosa kita ya Allah. Karena rahmat Allah kepada kita, sehingga kita bisa duduk bareng di sini. Dan harapannya duduknya kita bukan hanya di kapal ini, tapi juga nanti kita duduk di Firdaus A'la bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang tabi'in, Abu Sa'id Al-Khawlani rahimahullah ta'ala. Suatu ketika Abu Sa'id Al-Khawlani beliau mampir di sebuah tempat, di masjid di Damaskus. Kemudian dia masuk ke dalam masjid tersebut. Ternyata dia dapatkan ada seorang pemuda
yang pakaiannya bagus. Kemudian ketika dia tersenyum berkilau giginya. Orang tersebut alisnya atau bulu matanya dipakaikan celak. Ini bagian sunnah Nabi SAW yang tertinggal pada hari ini. Orang-orang itu duduk di sekitarnya. Setiap ada permasalahan dalam urusan agama, maka mereka bertanya kepada orang tersebut. Kemudian jamaah sekalian, pertanyaan-pertanyaan tersebut dilontarkan. Dia menjawab, dikasih pertanyaan, dia jawab, dikasih pertanyaan, dia menjawab. Lantas setelah itu, Abu Sa'id Al-Khawlani mendekat. Kemudian dia bertanya dengan orang yang di sampingnya, sama kawannya, siapa fulan? Kok pada duduk di samping dia? Kok pada tanya sama orang itu? Maka orang yang di sampingnya menjawab, Mu'ad ibnu Jabal. Itu tuh yang duduk itu, yang giginya berkilau, yang pakai celak, sahabat Nabi yang bernama Mu'ad ibnu Jabal. Kata beliau, fa'idha ja'a yaumul ghad, pada saat esok hari hajat, aku pun ingin melombai dia, mendahului dia masuk masjid di Damaskus tersebut. Kemudian pada saat itu, ketika dia sudah mendahului dengan niat untuk mendahului orang tersebut, ingin mendahului Mu'ad bin Jabal masuk ke dalam masjid, ternyata kata beliau, fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir. Tapi sayang, ternyata aku nggak bisa dahului dia. Dia masih tetap mendahului aku. Aku lihat dia, fawajadtuhu yusalli. Aku dapatkan dia sedang sholat. Qala fantadartuhu. Karena dia sedang sholat di masjid Damaskus tersebut, aku pun tunggu sampai dia selesai sholatnya. Saat dia sudah selesai sholatnya, thumma jituhu, aku datangi dia, min qibali wajhihi. Tapi aku nggak datang dari belakang. Aku mutar menghadap ke wajahnya dari depan. Ini adab semua. Kalau kita mau ngomong jangan dari samping. Mau ngomong tapi dari samping. Ngomong itu dari depan. Didatangi dia, diucapkan salam. Kemudian jamaah sekalian, ketika Abu Sa'id Al-Khawlani melihat sahabat Nabi ini, Mu'ad bin Jabal, dikumpulin banyak orang, ditanya tentang urusan agama, pakaiannya bersih, giginya berkilau, dia tertarik dengan sahabat tersebut, ingin mendahului sahabat tersebut di masjid Damaskus. Ternyata dia pun dikalahkan. Dia dapatkan Abu Mu'ad bin Jabal telah sedang menjalankan sholat, ditunggu sampai selesai sholat, dia datang di hadapan Mu'ad bin Jabal, kemudian beliau mengucapkan kepada Mu'ad bin Jabal, coba antum dengar ucapannya. Kata beliau, dia mengatakan, wallahi inni la uhibbuka lillah. Kata dia, demi Allah, aku ini betul-betul cinta sama kamu karena Allah. Ini orang nggak pernah ketemu. Kenalnya kan baru kemarin ya. Ditanya pun sama orang, itu siapa? Mu'ad bin Jabal. Iya. Yakin dia ini sahabat Nabi nih. Bukan orang biasa. Orang yang punya kemuliaan jemaah. Kalau menjadi sahabat Nabi SAW. Apalagi Mu'ad bin Jabal dikenal dengan Bahrul Ummah. Ilmunya umat ini. Tintanya umat ini. Kalau dalam urusan agama, tanyanya sama siapa? Mu'ad bin Jabal. Subhanallah. Akhirnya dia ucapkan kepada Mu'ad, dia mengatakan, inni la uhibbuka lillah. Aku nih betul-betul cinta engkau karena Allah. Kaget Mu'ad dengar ucapan Abu Sa'id Al-Khawlani rahimahullah ta'ala. Maka Mu'ad berkata, Allah, betul nih, kamu cinta aku karena Allah? Maka dia menjawab, Allah. Ya betul, kecintaanku itu kepada dirimu karena Allah. Maka tiba-tiba Mu'ad bin Jabal menarik selendang yang dikenakan di leher Abu Sa'id Al-Khawlani sampai dekat, merapat. Kemudian saat itu Mu'ad bin Jabal mengatakan, Abushir, kabar gembira untukmu. Fa inni sami'tu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, demi Allah, sesungguhnya aku pernah mendengar dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajabat mahabbati, wajib dia mendapatkan kecintaanku. Al-mutahabbina fiyya, orang-orang yang cinta, cintanya bukan karena bisnis, cintanya bukan karena ormas, cintanya bukan karena organisasinya, bukan karena pernah menjadi teman sekolah, bukan pernah menjadi angkatan, bukan. Wajibat mahabbati, dia pantas mendapatkan kecintaanku. Al-mutahabbina fiyya, orang yang cintanya karena Allah, bukan karena simbiosis mutualisme. Menguntungkan ya kawan, kalau nggak dapat untung ya kita nggak cocok lagi jadi kawan. Maka saat itu ucapan tersebut diucapkan oleh Mu'adz bin Jabal rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu kepada Abu Sa'id al-Khawlani, wajibat mahabbati lil mutahabbina fiyya, pantas dia mendapatkan kecintaan Allah, orang-orang yang mencintai karena Allah. Wal mutajalisina fiyya, orang yang duduk, dia duduk bukan karena apa-apa, bukan karena mau makan bareng dia duduk, bukan karena mau kongkai dia duduk, bukan karena mau cerita-cerita dia duduk, enggak. Al-mutajalisina fiyya, duduk karena Allah. Harapannya jemaah kita duduk di sini tidak lain kecuali karena Allah. Dia akan mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Wal mutazawirina fiyya, dia saling berkunjung. Ini temannya dikunjungi, ini temannya dikunjungi. Kenapa kamu kunjungan sama teman? Subhanallah, ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja akhun ila biladi akhihi atau maqal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, dia keluar dari rumahnya. Dia keluar dari rumahnya, dia ingin menuju rumah saudaranya. Tapi dalam perjalanan bertemu dia dengan malaikat. Malaikat itu bertanya kepada orang tersebut, aina turid? Kamu mau hendak pergi kemana? Dia katakan, zara akhan li fi hadhil qaryah. Aku ingin kunjungi saudaraku. Bukan karena nasab, tapi saudaraku karena keimanan, karena ketakwaan, karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Aku ingin kunjungi dia di kampung fulan. Maka malaikat itu bertanya, halaka minad dunya tarbu fiha? Kamu ada urusan dunia enggak? Ingin kunjungi fulan. Mungkin kamu punya bisnis sama dia, mungkin kamu punya investasi sama dia, sehingga kamu kunjungan sama dia. Ada urusan duniamu sama dia? Dia katakan, la, illa hubbu fillah. Katakan, enggak. Aku kunjungin dia bukan karena apa-apa, tapi karena kecintaanku kepadanya karena Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Malaikat tersebut mendoakan ampunan untuk dia. Didoain ampunan untuk dia. Ini malaikat yang berdoa. Dan Nabi SAW katakan, orang yang saling berkunjung sama temannya di dunia karena Allah, maka dia pun akan mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Ditambah lagi, wal mutabadilina fiyya, berbagi jemaah. Mungkin ada orang di antara kita, Allah lapangkan padanya rezekinya. Dia berbagi sama temannya. Mungkin dia lebih butuh dikasih. Berbagi hartanya. Kemudian yang lain mungkin gak punya harta. Dia berbagi ilmunya. Berbagi semua itu karena Allah Azza wa Jalla. Maka mereka semua mendapatkan kebaikan yang disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal yang beliau mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, kita ini berteman. Pertemanan kita jangan sampai hanya berpayungkan SMN.
Jangan hanya berpayungkan nama ormas dan organisasi kita. Jangan. Kalau kita mau berteman, ingat lagi firman Allah Azza wa Jal, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang yang saling mencintai, yang pernah berteman dia di dunia, pada hari kiamat nanti dia akan jadi musuh, menjadi rival, menjadi musuh berat bagi, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan pertemanan kita bukan hanya pertemanan di dunia, tapi pertemanan kita sampai di surga Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita orang-orang yang diberikan syafaat, atau orang yang diberi kesempatan untuk memberikan syafaat kepada teman-temannya, sehingga nantinya kita bukan hanya duduk di atas perahu ini, tapi kita pun duduk berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdausil A'la. Pertemanan yang terus mendampingi. Sahabat Nabi itu ada yang punya tugas masing-masing. Di antara sahabat Nabi ada yang punya tugas ngambil air untuk Nabi. Tugasnya sering ngambilin air Nabi. Untuk apa? Untuk wudhu. Pada saat dia mengambilkan air untuk Nabi, Nabi SAW berwudhu. Habis wudhu, Nabi SAW tanya sama temannya, "Sal, kamu minta sama aku?" Maka dia mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Wahai Rasulullah, aku ingin minta sama kamu. Permintaanku sama kamu satu, enggak lebih. Apa itu? Aku menjadi teman di surga. Aku menjadi pendampingmu di surga. Nabi SAW enggak bisa langsung mengiyakan, karena surga itu prioritas Allah. Maka Nabi katakan lagi, "Sal, kamu minta yang lain." Maka sahabat ini, jamaah sekalian, sahabat Nabi, sehingga mereka diabadikan dalam Al-Quran. Allah katakan, "Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar." Muhammad itu utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama Muhammad, siapa? Temannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu sangat tegas sama orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum. Mereka saling mencintai, saling kasih, saling sayang sama temannya. Allahu Akbar. Maka ditanya, "Sal, kamu minta lagi?" Orang itu mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku pengen gamping sama engkau di surga. Duduk sama engkau di surga. Aku pengen bareng sama kamu di surga. Ditanya lagi sama Nabi, "Sal, minta kamu yang lain." Nah, maka sahabat itu mengatakan, "Enggak, Rasul. Aku cuma mau aku berdampingan bersamamu di surga." Lihat, teman surga kayak gini contohnya. Maka Nabi kasih petunjuk, "Bantu aku agar engkau banyak sujud." Ini teman surga kayak gini juga. Ngasih nasihat buat temannya untuk ketaatan. Untuk ketaatan. Kata Nabi SAW, "Kalau gitu, bantu aku bikatratis sujud, dengan banyak sujud." Kata para ulama, untuk menjaga sholat minimal 5 waktu. Jadi kalau kita lihat teman kita ini sudah lama nggak kelihatan di masjid, mungkin perlu dicek ya. Mungkin perlu dicek. Apakah kesehatannya yang menurun? Ataukah keimanannya yang menurun? Kalau kesehatannya yang menurun, kita doakan, la ba'as tahur, insyaallah. Kita titipkan oleh-oleh untuknya. Kemudian kita kasih dorongan, motivasi, semangat. Yang jadi masalah kalau imannya turun, jemaah. Dia nggak kita gandeng. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menggandeng dia? Kalau dia bertemu dengan yang lain, diseret dia. Bukan di surga, tapi diseret ke neraka. Na'udzubillah. Maka jemaah sekalian, kalau kita sudah nggak lihat nih teman kita, kok saya nggak pernah lihat lagi fulan di kajian sama Ustadz fulan, nggak pernah terkumpul lagi kita di masjid fulan,
tapi kayaknya kita harus kunjungi dia. Subhanallah, ada seorang sahabat atau seorang tabi'in, beliau menangis. Beliau menangis bukan karena tangisan kematian, tapi karena tangisan temannya nggak mengunjungi dia. Beliau katakan, aku nih sedih, aku menangisi diriku saat, kalau bukan karena aku saat sakit, atau bukan aku karena mati, mengharapkan takziah kepada dari mereka. Aku mengharapkan takziah dari mereka saat aku nggak datang ke masjid. Kemana mereka? Kenapa mereka nggak ingatin aku lagi? Kenapa mereka nggak panggil aku lagi? Kenapa mereka nggak ngajak aku lagi ke masjid? Demikian jemaah. Ini teman yang baik. Dia ingatkan seperti ucapan Nabi SAW. Bantu aku untuk engkau banyak bersujud. Kalau engkau ingin bareng di surga, maka kata Nabi, bantu aku untuk engkau banyak bersujud. Jadi jemaah sekalian, kalau kita ingin di surga bareng, bantu jemaah teman-temannya untuk bisa ngaji bareng, untuk bisa sholat bareng, untuk bisa puasa bareng. Bukan hanya sekadar rihla bareng, seneng-seneng habis judulnya bubar kita jemaah. Jangan sampai kayak gitu. Tapi harapan kita, judul ini jemaah menjadi hujah kita di hadapan Allah. Ya Allah, dulu kami pernah di Takengon, kami duduk bareng dengan Ustadz Fulan. Di antara tema yang kami sampaikan, ya Allah, di sana, kawan, bawa aku ke surga. Sekarang aku gak temukan kawanku di surga, ya Allah. Aku ingin bawa dia ke surga, ya Allah. Kayak gitu jemaah. Apa gak senang kita? Semoga Allah temukan kita nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf atas kekurangan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mohon ampun, billahi taufiq wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.